Ya, pernahkah teman-teman menerima pesan WhatsApp seperti contohnya misalkan, "Saya akan transfer uangnya besok." Atau mungkin salah satunya adalah, "Saya mengakui bahwa uang itu memang saya terima." Atau bahkan juga pesan yang lebih serius lagi, "Jangan laporkan saya. Kalau kamu melapor, saya akan bla 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 bla." Ya, ini kalau suatu hari teman-teman terkena masalah ini di pengadilan, apakah screenshot WhatsApp kita ini bisa dijadikan sebagai bukti? Nah, menurut saya jawabannya bisa. Tetapi tidak semua screenshot WhatsApp itu otomatis menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Karena ada perbedaannya. Yang pertama adalah bukti yang bisa diajukan dengan bukti yang mampu meyakinkan hakim. Nah, di sini persoalannya, karena sebuah screenshot itu bisa sangat meyakinkan di layar HP kita, tetapi belum cukup kuat jika diuji di ruang sidang. Oleh sebab itu, makanya dalam video kali ini kita akan bahas secara tuntas, apakah bukti chat WhatsApp itu bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Secara hukum, saat ini memang informasi elektronik dan dokumen elektronik itu diakui sebagai alat bukti. Jadi Undang-Undang ITE itu memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetak sebagai alat bukti yang sah. Kemudian informasi elektronik, dokumen elektronik tersebut itu juga sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara gitu ya. Artinya bukti chat WhatsApp itu pada prinsipnya bisa digunakan sebagai alat bukti. Jadi kalau ada yang bilang bahwa chat WhatsApp itu tidak bisa dijadikan alat alat bukti karena itu cuma ada di HP, itu salah atau keliru. Justru hukum itu sudah mengantisipasi perkembangan teknologi. Di Mahkamah Agung itu juga menjelaskan bahwa bukti elektronik itu dapat bersumber dari berbagai perangkat digital, termasuk salah satunya dari handphone dan juga dari, log log chat kita gitu ya, riwayat chat kita. Jadi WhatsApp itu bukan berada di luar sistem pembuktian, tetapi berada di dalam, termasuk dalam kategori alat bukti. Nah, tetapi yang jadi persoalan ini adalah apakah bukti chat kita itu asli atau tidak, gitu. Jadi misalkan ada seseorang yang datang kepada Anda misalkan, "Ini buktinya, saya sudah screenshot, percakapannya." Nah, dalam screenshot itu terlihat, "Saya transfer 100 juta kepada kamu." "Iya, nanti saya kembalikan." Jadi kelihatannya jelas, tetapi dalam dalam pengadilan di pengadilan, itu hakim punya hak untuk bertanya, apakah percakapan itu benar-benar terjadi? Siapa yang mengirim pesan itu? Kemudian apakah nomor tersebut itu benar milik orang yang dimaksud? Apakah isi percakapannya lengkap? Apakah ada bagian chat yang di-delete atau dipotong? Dan apakah screenshot itu sudah diedit sebelumnya? Apakah percakapan tersebut masih tersedia di perangkat aslinya? Jadi hakim akan bertanya seperti itu untuk menguji alat buktinya, apakah alat bukti bukti ini benar-benar valid atau tidak. Jadi ada konsep yang disebut konsep keautentikan dan keutuhan alat bukti elektronik yang menjadi sangat penting ketika diproses di pengadilan. Iya betul memang, bukti elektronik itu tidak hanya dilihat dari tampilannya saja. Jadi pasal 6 Undang-Undang ITE pada prinsipnya sudah mensyaratkan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik ini bisa diakses, bisa ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menerangkan suatu keadaan.
Nah, dalam bahasa sederhananya, nanti hakim itu tidak hanya bertanya apakah ada screenshot-nya atau tidak, tetapi hakim akan lebih mendetailkan pertanyaannya menjadi, apakah saya dapat mempercayai screenshot ini? Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa aspek penting dalam dokumen elektronik atau bukti elektronik. Yang pertama ada prinsip autentikasi. Jadi apakah bukti tersebut itu benar berasal dari sumber yang sudah diklaim sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip integritas atau integrity. Jadi apakah isi bukti itu masih utuh ya dan tidak dimanipulasi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip availability. Jadi apakah data atau sumber aslinya ini masih tersedia, masih available gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip accessibility. Apakah bisa diakses ya? Apakah bukti tersebut itu dapat diakses dan diperiksa? Dan yang keempat adalah relevance atau relevansi. Jadi apakah isi chat ini benar-benar berhubungan dengan kasus yang sedang diperiksa? Jadi chat yang asli tapi tidak relevan dengan kasus tidak otomatis bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan suatu perkara. Ya, saya akan berikan satu contoh ya. Misalkan ada sengketa hutang piutang gitu ya. Si penggugat mengatakan tergugat itu berhutang sebanyak 200 juta kepada saya. Dan kemudian penggugat itu membawa bukti screenshot WhatsApp yang isi chatnya itu satu kalimat, nanti saya bayar, nanti saya bayar. Nah, yang jadi masalah ini adalah bayar apa? Apakah bayar hutang 200 jutanya? Apakah hutang pinjaman yang lain? Apakah membayar barang yang lain? Jadi kalau misalkan konteksnya tidak jelas, screenshot tersebut itu belum tentu cukup untuk membuktikan seluruh dalilnya gitu ya. Karena dalam hukum pembuktian, yang harus dibuktikan itu bukan sekedar keberadaan, percakapannya saja, tetapi juga fakta hukum yang hendak dibuktikan melalui isi percakapan tersebut. Nah, kemudian kemudian ada lagi pertanyaan, kalau mau membawa bukti chat WhatsApp ke pengadilan, apakah wajib digital forensik? Memang dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang menerima screenshot WhatsApp meskipun tidak dilakukan digital forensik sebelumnya. Terutama ketika sumber aslinya itu masih dapat ditunjukkan dan dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp di persidangan. Kalau teman-teman bisa lihat ini contohnya ada di putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor 50560 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PA titik prob. Jadi majelis ini mempertimbangkan screenshot WhatsApp yang tidak dilakukan digital forensiknya. Karena apa? Karena sumber aslinya itu dapat ditunjukkan dan dapat diakses di aplikasi WhatsApp. Sehingga aspek yang saya sampaikan tadi ya, availability, integrity, authenticity, security, dan accessibility-nya itu dapat dipertimbangkan. Tetapi ada juga putusan yang sebaliknya. Contohnya di putusan nomor 188 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PA titik prob. Screenshot percakapan WhatsApp-nya itu tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan tidak dilakukan digital forensik. Oleh sebab itu, alat bukti ini dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjamin keaslian dan keutuhan bukti elektronik. Jadi ini menjadi suatu pelajaran yang penting untuk kita. Digital forensik ini itu tidak boleh hanya dipahami sebagai satu-satunya jalan untuk membuat chat WhatsApp itu menjadi sebuah bukti. Karena menurut saya semakin besar sengketa atau kasus atau semakin serius kasus atau bantahan terhadap keaslian bukti, semakin penting
pembuktian teknis terhadap sumber dan juga integritas datanya. Jadi seperti itu. Ya, kalau Anda benar-benar akan menggunakan chat WhatsApp untuk perkara hukum, jangan hanya membawa bukti screenshot-nya saja. Jadi yang pertama, teman-teman harus membawa perangkat aslinya. Jadi kalau memungkinkan itu jangan buru-buru untuk mengganti handphone atau menghapus aplikasi WhatsApp teman-teman. Jadi harus ada, handphone dan aplikasinya gitu. Yang kedua adalah percakapan aslinya. Jadi pastikan percakapan aslinya itu masih ada di aplikasi, jangan dihapus. Yang ketiga, nomor dan identitas akunnya. Jadi simpan informasi yang dapat membantu menghubungkan akun dengan orang yang bersangkutan atau yang berperkara gitu ya. Yang keempat adalah konteks percakapannya, jadi jangan hanya mengambil screenshot satu atau 2 pesan yang menguntungkan kita saja gitu. Simpan seluruh percakapannya secara utuh, sehingga hakim bisa menilai, kronologi, secara utuh, kronologi perkaranya atau kasusnya atau kejadiannya gitu ya. Karena satu kalimat itu bisa memiliki arti yang berbeda ketika konteks sebelum dan sesudahnya itu sudah diketahui. Yang kelima adalah bukti pendukung lainnya. Jadi tidak hanya bukti screenshot WhatsApp-nya, simpan juga bukti-bukti lain seperti bukti transfer, kontrak, email, foto, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak bukti yang saling berkelindan atau berkesesuaian, itu semakin kuat konstruksi pembuktiannya. Jadi seperti itu. Ya, situasi seperti ini sangat mungkin terjadi. Jadi ketika kita membawa, screenshot, kemudian pihak lawan mengatakan, "Saya tidak pernah mengirim pesan itu," atau screenshot tersebut sudah diedit, atau nomor itu memang nomor saya, tetapi bukan saya yang mengirim. Nah, disinilah prinsip autentifikasi itu muncul. Nah, dalam kondisi seperti ini, pihak yang mengajukan bukti itu perlu punya cara untuk menjelaskan dari mana bukti itu berasal, bagaimana barang bukti itu diperoleh, apakah sumber aslinya masih ada, apakah isi percakapan ini bisa diverifikasi, dan yang terakhir adalah apakah terdapat bukti lainnya yang mendukung. Jadi apabila diperlukan, itu boleh melakukan pemeriksaan oleh ahli atau digital forensik. Untuk apa? Untuk dapat membantu menguji keaslian bukti elektroniknya. Jadi Mahkamah Agung sendiri itu pernah menekankan pentingnya validasi alat bukti, terutama alat bukti elektronik ya. Jadi butuh seseorang yang punya keahlian untuk menguji bukti digital. Jadi seperti itu. Ya, saat ini kita sudah memiliki KUHP yang baru ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi undang-undang tersebut mulai berlaku 2 Januari 26. Dalam KUHP itu, konsep bukti elektronik itu juga mendapatkan suatu tempat khusus dalam sistem pembuktian. Bahkan Mahkamah Agung dalam glosarium hukumnya itu menjelaskan pengertian bukti elektronik dengan merujuk pada ketentuan KUHP yang baru. Artinya, perkembangan teknologi saat ini itu tidak lagi bisa dipisahkan dari hukum acara pidana. Jadi HP atau handphone kita itu bisa saja mengandung percakapan, foto, video, lokasi, metadata, dokumen, rekaman, dan berbagai jejak digital lainnya. Oleh karena itu, pembuktian pidana modern itu saat ini itu semakin erat kaitannya dengan bukti atau digital evidence. Ya, jadi kesimpulannya, apakah chat WhatsApp bisa jadi bukti di pengadilan? Iya, jawabannya iya. Chat WhatsApp bisa dijadikan bagian
dari alat bukti elektronik. Tetapi saya tekankan sekali lagi, screenshot WhatsApp itu bukan tiket otomatis untuk memenangkan suatu perkara. Karena hakim itu akan tetap menilai keasliannya, keutuhannya, relevansinya, cara memperolehnya, dan juga fakta hukum yang harus dibuktikan. Bahkan praktik pengadilan menunjukkan bahwa hasilnya itu dapat berbeda tergantung apakah sumber aslinya itu dapat ditunjukkan, apakah bukti diakui, apakah bukti dapat diverifikasi, dan yang terpenting seberapa kuat bukti tersebut itu ada kaitannya dengan pokok perkara kita. Nah, jadi mulai sekarang jangan pernah menganggap screenshot itu sebagai bukti yang otomatis sempurna. Jadi kalau Anda memiliki chat yang penting, yang mungkin suatu hari diperlukan dalam suatu perkara hukum, jangan pernah mengedit, jangan pernah menghapusnya, jangan hanya menyimpan dalam screenshot. Jadi teman-teman harus menyimpannya baik-baik. Jadi karena dalam dunia digital pertanyaannya bukan hanya apa isi chatnya, tetapi juga apakah kita bisa membuktikan bahwa chat itu benar-benar asli. Jadi seperti itu, kalau teman-teman suka dengan konten hukum ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman agar apa? Agar masyarakat ini bisa mengerti tentang hukum. Oke? Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.